Surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Selamat malam teman-teman KDMP dimanapun berada. Kali ini ayo kita sama-sama menyimak, mengamati, dan mempelajari tentang Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang pengalokasian dana desa setiap desa, penggunaan dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025. Ini isu yang lagi hangat-hangatnya ya teman-teman. Jadi sebenarnya pemerintah desa ini juga sangat sulit mengambil sikap. Apa saja isinya teman-teman ya, jangan lupa di subscribe channel ini untuk tutorial-tutorial berikutnya, dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman pengurus, pengawas, anggota koperasi dimanapun berada. Baik teman-teman, mari kita simak ya teman-teman ya. Dari sini ya beberapa aturan Kementerian Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang perubahan anggaran pengalokasian dana desa setiap desa di tahun ini ya. Ini berubah karena adanya Koperasi Merah Putih teman-teman ya. Jadi seperti itu. Menimbang dan seterusnya bahwa untuk meningkatkan efektivitas kelola penyaluran dana desa tahun 2025 sesuai dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam rangka mendukung pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang pengalokasian dana desa setiap desa, penggunaan dan penyaluran dana tahun 2025. Mengingat 1. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, nomor 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, nomor 166 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4916 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2028 tentang Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 225 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6994. Nah, ini nanti teman-teman bisa download sendiri ya teman-teman ya. Silakan download, nanti kalau teman-teman nggak tahu linknya sudah saya sematkan di kolom di bawah. Jadi teman-teman tinggal download dan dibaca. Yang perlu kita amati nanti teman-teman ya. Jadi sini mulai memutuskan ini. Memutuskan yang pertama, menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang pengalokasian dana desa setiap desa, penggunaan dan penyaluran dana desa tahun 2025. Ini ya. Mari kita baca sama-sama perubahannya di mana. Pasal 1, beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang pengalokasian dana desa setiap desa, penggunaan penyaluran dana desa tahun 2025, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1083 diubah sebagai berikut. Nah ini perubahannya teman-teman ya. Yang harus kita amati adalah perubahannya ini. Yang pertama, ketentuan ayat 3 pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Ya, seperti ini. Penyaluran dana desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1A dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap 1 sebesar 60% dari pagu dana desa yang ditentukan penggunaannya setiap desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tiap tahunnya. Kemudian yang kedua, tahap 2 itu sebesar 40% dari pagu dana desa yang ditentukan penggunaannya setiap desa, dilakukan paling lambat bulan April. Nah, ini adalah perubahan yang ada pada nomor Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2024 menjadi Nomor 81 Tahun 2025 ya. Poin-poinnya di sini teman-teman ya. Kemudian yang nomor 2 pasal 24 nomor 2, penyaluran dana desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan setelah kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara, penyaluran dana desa, insentif otonom khusus dan keistimewaan penerima persyaratan penyaluran dana bupati wali kota secara lengkap dan benar. Itu ya lanjutannya. Nomor 3, persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Tahap 1 ya. Persyaratannya ini aja. Persyaratan dari pencairan dana desa itu nomor 1 di sini ya. Nomor 1 APBDes
APBDes itu adalah singkatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, teman-teman. Itu harus sudah ada. Biasanya ini dianggarkan atau dimusyawarahkan di tahun sebelumnya ya, teman-teman, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Nomor 2, surat kuasa pemindahan dana desa. Yang ketiga, keputusan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT. Dalam hal ini desa menganggarkan BLT desa. Dan nomor 2, tahap 2 berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya. Jadi yang harus diserat, yang harus dipenuhi yang kedua ya, tahap 2 ini adalah laporan realisasi penyerapan dana tahun kemarin. Nah, itu sudah diserap berapa persen? Minimal harus 40%. Minimal ya. Laporan realisasi penyerapan dana capaian keluaran dana desa tahap 1 menunjukkan realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60%, teman-teman. Jadi 60% itu sebesar-besarnya, dan rata-rata pencapaian keluaran menunjukkan paling rendah, yaitu sebesar 40% di tahun sebelumnya ya. Jadi teman-teman, syaratnya itu harus lapor ya terhadap Kementerian Keuangan, minimal penyerapan dana desa tahun sebelumnya itu sudah terserap minimal 40% dan maksimal 60%. Kalau 60% berarti kan habis, memang yang dikasihkan cuma 60% ya, 40%-nya belum gitu kan. Akte pendirian Badan Hukum Koperasi Desa Merah Putih atau bukti penyampaian dokumen pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini harus dilampirkan ya. Kemudian surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Nah ini teman-teman, kepala desa ini harus membuat surat pernyataan komitmen ya, mendukung APBDes untuk pembentukan Koperasi Merah Putih. Jadi teman-teman, nanti kepala desa ini harus membuat sebuah surat pernyataan komitmen mendukung Koperasi Merah Putih dan memberinya modal dari dana desa tersebut, entah itu dari BD atau dari sumber pendapat lain dari desa, seperti itu teman-teman. Oke, berikutnya ketentuan ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 tadi ya, pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Nah, ini perubahan berikutnya ya. APBDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 3 huruf A angka 1 berdiri atas peraturan desa mengenai APBDes yang disampaikan dalam bentuk pindai format dokumen portable. B. Arsip data komputer yang dihasilkan dari aplikasi pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik. Nah, ini aplikasi keuangan teman-teman ya. Jadi ini hanya orang-orang desa yang tahu. APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang keuangan. Dalam hal ini, desa belum menggunakan aplikasi pengolahan keuangan desa berbasis elektronik sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf B. APBDes disediakan secara manual melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan. Berikutnya teman-teman ya, berikutnya dalam hal desa tidak menganggarkan dana desa yang ditentukan penggunaannya. Yang B, menganggarkan sebagian dana desa yang ditentukan penggunaannya. Seperti ini ya teman-teman. Ini beberapa perubahan-perubahan yang ada pada PMK nomor 81 tahun 2025. Intinya adalah perubahannya adalah karena ada Koperasi Merah Putih, maka nanti sebagian dananya itu harus diberikan kepada Koperasi Merah Putih melalui dana desa ini ya. Skemanya kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi mari kita sama-sama belajar lagi. Kita di sini sebagai pengurus Koperasi Merah Putih ya teman-teman. Kalau misalkan tidak didukung seperti ini teman-teman ya, otomatis kita juga nggak akan bisa gerak apapun teman-teman ya. Karena ini ya memang lagi-lagi adalah urusan yang tidak mudah dan urusan yang tidak kecil yang melibatkan stakeholder banyak ya, mulai dari pemerintah, kelurahan desa, kemudian masyarakat ya, kemudian pengurus, juga ada P3K nantinya ya. Otomatis ini harus ditata dengan rapi dan regulasi yang sangat ketat seperti itu. Oke, yang lain teman-teman silakan nanti dibaca sendiri teman-teman ya. Di sini apa? Di antara pasal 29 dan pasal 30 disebutkan dua hal pasal, yakni pasal 29A dan pasal 29B, sehingga dibunyi sebagai berikut ya. Pasal 29 ya, ketentuan mengenai contoh format surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk pembentukan Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 3 B4 ya, angka 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan sebagian tidak dipisahkan peraturan menteri ini. Teman-teman silakan nanti dibaca sendiri
ini masih beberapa hal teman ya, silakan dibaca, nanti silakan dipahami sendiri teman ya, karena ini menyangkut nasib dari Koperasi Merah Putih. Kalau teman-teman sebagai pengurus, ayo sama-sama belajar. Saya mengajak aja untuk selalu berpikiran positif bahwasanya pemerintah sedang mengupayakan hal-hal supaya Koperasi Merah Putih ini segera jalan, segera bisa beroperasi dan bisa memberi manfaat terutama kepada masyarakat, seperti itu. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan teman-teman silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Kalau teman-teman mau download PMK ini sudah ada di link keuangan ya. Kementerian Keuangan juga sudah ada, dan kalau teman-teman belum punya silakan klik di link yang ada di bio yang sudah saya sematkan. Jangan lupa di follow atau subscribe channel ini untuk tutorial, untuk berita atau informasi terupdate dari Koperasi Merah Putih, dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman yang lebih membutuhkan. Baik, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.